Pembacaan Alkitab tanggal 24 November tahun 2024, hari ke-329. Daniel pasal 7. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mazmur 93. Tuhan, Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kitab Wahyu, Wahyu kepada Yohanes. Wahyu, pasal 1. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yohanes pasal 18. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi?
bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Tema minggu ini, Raja di atas segala raja. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu 24 November tahun 2024. Penjelasan. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan 14. Daniel mendapat penglihatan tentang tahta Allah yang kekal, tempat Allah yang lanjut usia, memerintah dengan keadilan dan kuasa. Dalam ayat 13-14, seorang seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usia, dan kepadanya diberikan kuasa, kemuliaan, dan kerajaan yang tidak akan musnah. Ini adalah nubuat tentang Mesias, Yesus Kristus, yang diangkat menjadi raja atas segala raja dan memerintah selamanya. Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur ini memuliakan Allah sebagai raja yang kekuasaannya meliputi seluruh ciptaan. Kekuasaannya lebih besar dari segala kekuatan dunia, bahkan lautan yang melambangkan kekacauan. Mazmur ini menekankan kekekalan tahta Allah dan kesetiaan firman-Nya. Menegaskan bahwa Dia adalah raja yang berdaulat sepenuhnya. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan 8, bagian ini adalah salam dari Yohanes kepada 7 jemaat yang menegaskan bahwa Yesus adalah raja yang memerintah. Ia adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, serta raja segala raja di bumi. Ayat 7 menubuatkan kedatangan Yesus dalam kemuliaan, di mana setiap mata akan melihat Dia. Ayat 8 menegaskan keilahian dan kekekalannya sebagai Alfa dan Omega. Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 37. Dalam percakapan antara Pilatus dan Yesus, Yesus menegaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaan Yesus bukan berdasarkan kekuatan duniawi, melainkan kekuasaan rohani yang melampaui dunia. Ia datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, dan siapa yang mendengarkan kebenaran akan mengikut Dia. Bagian ini menunjukkan bahwa Yesus adalah raja yang berbeda dari pemimpin dunia, dengan misi yang bersifat kekal. Renungan. Keempat bacaan ini menggambarkan kedaulatan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Dalam Daniel, kita melihat nubuat tentang Mesias yang akan memerintah selamanya. Mazmur pasal 93 memuji Allah sebagai raja yang berdaulat atas ciptaan. Wahyu menegaskan bahwa Yesus adalah raja yang telah menang atas dosa dan kematian, dan Yohanes menunjukkan bagaimana Yesus mendefinisikan kerajaannya, kerajaan yang kekal, berbasis kebenaran, dan bukan dari dunia ini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tunduk kepada Yesus sebagai raja yang memimpin hidup kita. Kehidupan kita seharusnya mencerminkan kerajaannya, dipenuhi kebenaran, kasih, dan pengharapan dalam kekekalan. Refleksi. Apakah saya mengakui Yesus sebagai raja atas setiap aspek hidup saya? Bagaimana saya menyesuaikan hidup saya dengan nilai-nilai kerajaan Yesus yang penuh dengan kebenaran dan kasih? Apakah saya hidup dalam pengharapan bahwa Yesus adalah raja yang kekuasaannya melampaui segala tantangan dunia ini? Kesimpulan. Tema Raja di atas segala raja mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus memegang otoritas penuh atas segala sesuatu. Dalam Daniel pasal 7, kita melihat nubuat tentang Dia sebagai raja yang kekuasaannya kekal. Mazmur pasal 93 mengingatkan kita bahwa Allah adalah raja yang berdaulat atas ciptaan. Wahyu pasal 1 menegaskan kemenangan dan kedatangan Yesus yang penuh kemuliaan, sementara Yohanes pasal 18 menunjukkan esensi kerajaannya, kebenaran yang kekal.
Sebagai umatnya, mari kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, Raja yang tidak tergoyahkan, dan hidup dalam ketaatan kepada kebenarannya. Kiranya kita terus memuliakan Dia, Raja di atas segala raja, yang memerintah dari kekekalan ke kekekalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.